sahabat Parkinson Indonesia. Oke Mbak Rizky, aku mau nanya-nanya nih sebelumnya, gimana sih pendapatnya Mbak soal acara hari ini? Bagus banget, ngebantu banget pasien Parkinson karena kebetulan papaku yang Parkinson. Terus tadi kan ada senamnya juga, ada edukasi tentang sleep disordernya karena emang susah tidur juga. Jadi berguna banget sih. Pesan dan harapannya Mbak untuk terapis okupasional yang ada di sini khususnya terkait dengan Parkinson? Harapannya sih makin banyak yang tahu lagi nih tentang terapi okupasional karena menurutku belum banyak yang tahu ya, khususnya pasien Parkinson karena mereka memang butuh banget terapi. Setiap hari itu harus dipaksa buat gerak biar otot-ototnya juga terbiasa lagi untuk gerak kayak gitu sih. Saya Paulus Andagini, penyintas Parkinson sejak 3 tahun yang lalu. Kira gimana nih Pak pesan-pesan dari acara kita pagi hari ini? Acara ini sangat berguna buat yayasan kami, Sahabat Parkinson Indonesia. Jadi sangat edukatif, kami sangat mendukung acara-acara seperti ini karena terapi buat orang Parkinson itu sangat membantu. Perkenalkan, nama saya Bayu. Nama saya Afif. Nama saya Dita. Saya Bu Adin. Gimana sih pendapat Bapak terhadap acara di hari ini? Jadi untuk acara ini menurut saya sangat bagus banget ya, terutama untuk ini kita lihat sendiri terapi okupasi. Jadi untuk mengenalkan apa itu terapi okupasional pada masyarakat. Mengesankan acara hari ini ya, karena kita bisa berkolaborasi dengan sahabat Parkinson. Menurut Ibu, peran terapis okupasional untuk Parkinson sendiri seperti apa sih Bu? Kalau peran OT untuk Parkinson tuh banyak banget sebenarnya karena biasanya kan pasien-pasien Parkinson itu mengalami masalah koordinasi gerakan ya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi lebih lanjut itu ternyata nggak cuma masalah fisik aja, tapi ternyata ada masalah psikososial apalagi untuk pasien-pasien Parkinson yang ternyata usianya belum terlalu tua gitu ya. Kalau dulu mungkin kita temukan ada pasien-pasien Parkinson kebanyakan usia tua, tapi sekarang udah bergeser semuanya. Ada dari yang usia muda juga udah mulai ada kena Parkinson gitu. Jadi pendekatan psikologis itu juga penting juga buat pasien. Pesan dan harapan Ibu untuk terapi okupasional terkait dengan Parkinson. Nah, insya Allah saya harapkan semua terapi okupasi itu lebih aware ya dengan Parkinson ini. Karena tadi disebutkan awal juga nggak cuma usia lansia, tapi usia remaja pun sudah mengalami Parkinson. Jadi kita mesti lebih aware sejak dini untuk mencegah hal-hal yang nggak kita inginkan gitu. Karena kan kalau usia remaja itu kan masih usia sangat produktif ya. Jadi gimana caranya nih kita sebagai TO bisa ikut andil dengan cara kita harus bisa merangkul mereka, ikut terlibat, mungkin bisa jadi teman konsulen gitu. Jadi jangan cuma sekedar saya terapis atau pasien, tapi kita secara holistik bisa merangkul mereka juga. Oke, ya. terima kasih Ibu atas wawancaranya. Sama-sama. Kang, aku lagi bareng Pak Gunawan, salah satu dosen dari terapi okupasi UI. Nah, Pak Gunawan, gimana nih kira-kira pendapat Bapak untuk keterlibatan mahasiswa di kegiatan kita hari ini? Ya, mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini sangat bagus ya, terutama untuk pengalaman mereka seperti itu, sehingga mereka bisa langsung terlibat atau berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya pada para penyintas Parkinson. Jadi sehingga mereka juga punya insight ya, bagaimana pengalaman para penyintas Parkinson tersebut, kemudian bagaimana peran terapi okupasi ya, tidak hanya di rumah sakit atau di klinik, tapi juga di masyarakat pun juga kita seperti ini juga masih bisa berpartisipasi mendukung acara-acara yang bermanfaat untuk mereka. Nah, kira-kira apa nih Pak harapan Bapak untuk mahasiswa yang dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini? Harapannya mahasiswa mendapat pengalaman baru, kemudian pelajaran baru, ya tidak hanya di kampus saja atau nanti pada saat praktek di klinik ataupun di rumah sakit, tapi juga seperti ini ya. Jadi di lingkungan masyarakat ya kita bisa membaur, berinteraksi langsung, sehingga tadi seperti kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan mereka seperti apa, kita bisa sharing pengetahuan kita ya, pengalaman dan sebagainya. Mau kenalan dulu nih, namanya siapa dan angkatan berapa? Aku Aini dari TO24. Aku Bilkis dari TO24. Aku Arifah TO24. Aku Dea dari TO24. Aku Saria dari TO24. Aku Sarah dari angkatan 25. Nida dari TO25. Aku Nada dari TO24. Aku Fai dari TO24. Aku Ani dari TO24. Aku Dira dari TO25. Satu kata buat hari ini. Mandiri. Seru, impactful, Insightful. gokil, Jaya. tangguh, sehat, Cheerful. Inklusif. gacor. Oke. Kami dari PTOI Cabang Jakarta Pusat mengucapkan Selamat Hari Okupasional Indonesia. Yeay!